Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Oke, sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa ya. Ibu minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa untuk kegiatan pembelajaran kita. Marilah teman-temanku dan ibu guru, sebelum kita memulai kegiatan pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Jadi duduk. Silakan Randy. Terima kasih ya kepada Randy yang sudah memimpin doa untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya, Ibu mau absen terlebih dahulu nih. Hari ini siapa yang tidak masuk, Nak? Ada 3 orang, Bu. 3 orang. Siapa aja, Nak? Ada Ahmad Nazar, Nazar. Suci Amel, Ya. dan Yoyo. Oh iya, kenapa, Nak, keterangannya? Sakit. Oke, karena 3 teman kalian ini sedang berhalangan karena sakit, kita doakan ya. Semoga teman kalian cepat sembuh dan bisa segera bergabung untuk mengikuti pembelajaran. Amin. Amin. Oke, gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah kalau kabar baik. Kalian udah makan belum? Sudah. Nanti semangat dong ya. Semangat. Oke, nah kemarin kan Ibu ada membagikan AKPD, analisis kebutuhan peserta didik yang sudah kalian isi. Dan kemarin sudah Ibu analisis juga. Dan hasilnya ternyata kalian ini masih belum memahami tentang bullying dan bagaimana cara mengatasinya. Sehingga pada hari ini Ibu akan memberikan kalian layanan klasikal dengan topik Stop Bullying. Nah, kemudian di sini kita akan melaksanakan kegiatan ini selama 1 JP, yaitu 45 menit, di mana terdapat 4 tahapan. Yang pertama ada tahap pembuka, transisi, kegiatan, dan juga penutup. Nah, tahap pembuka ini, Ibu seperti tadi, Ibu sudah menanyakan kabar ke kalian, dan selanjutnya transisi nanti kita akan memainkan games atau ice breaking. Nah, ice breakingnya kita akan bernyanyi ya. Kemudian di tahap inti nanti Ibu akan menayangkan video. Kemudian nanti setelah Ibu menayangkan video, kita akan berdiskusi, dan selanjutnya kita akan bermain game word wall, dan Ibu selanjutnya akan memberikan kalian e-books yang sudah Ibu buat tentang cara mensikapi bullying. Nah, setelah itu nanti ada tahap penutup, di mana pada tahap penutup ini nanti kita akan sama-sama menyimpulkan dan mengisi lembar evaluasi. Nah, dari apa yang Ibu sampaikan tadi, apakah dapat dipahami, Nak? Paham. Oke, kalau begitu apakah sudah siap mengikuti kegiatan pembelajaran? Siap. Oke, udah siap. Sebelum memasuki kegiatan inti, kita akan ke tahap transisi, yaitu kita akan bermain ice breaking, yaitu menyanyikan lagu anti bullying. Nah, Ibu mau semuanya berdiri. Kita berdiri sama-sama dulu. Berdiri. Nah, di sini kan sudah ada layar video tentang lagu anti bullying. Di sini kita sama-sama nyanyikan biar kita semakin memaknai tentang stop bullying. Oke? Kita sama-sama ya. Ini ada liriknya, kita sama-sama bergerak dan bernyanyi mengikuti video. Oke. Semua teman, tak ada musuh.
perasaannya setelah kita main ice breaking? Kan? Nah, dari yang kita nyanyikan tadi itu kan lagu anti bullying. Katanya kita harus sayangi, jangan pukul-pukulan, jangan ejek-ejekan. Nah, jadi bahan refleksi kita kan, bahwasannya kita dengan teman tidak boleh saling Oke, nah selanjutnya karena kita sudah bermain ice breaking dan juga kita sudah relax karena kita sudah melakukan ice breaking, selanjutnya kita langsung saja ya ke tahap inti, yaitu dimana ibu akan menayangkan sebuah video materi tentang bullying. Nah silahkan sebelum ibu menayangkannya, kalian dapat menyimak materi dari video yang ibu tayangkan. Silakan ya disimak. Waktu kamu nonton film kartun Doraemon, kamu mungkin sering lihat perilaku Giant dan Suneo kepada Nobita. Mereka kerap kali mengejek, memukul, bahkan mengambil barang milik Nobita. Dalam kehidupan nyata, perilaku seperti itu dikenal dengan sebutan perundungan, atau bahasa kerennya, bullying. Bullying atau perundungan biasanya dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang lebih kuat kepada mereka yang lebih lemah. Kuat di sini bisa dari fisik, status sosial, atau jabatan. Contohnya aja kayak Giant yang punya fisik lebih kuat dan besar kepada Nobita yang fisiknya lebih kecil dan lemah. Tapi bukan berarti orang-orang yang lebih kuat itu selalu jadi pelaku bullying ya. Ada faktor lain yang membuat seseorang melakukan bullying. Misalnya, si pelaku bullying juga merupakan korban kekerasan di keluarganya. Atau si pelaku bullying akan lebih diakui oleh circle pertemanannya ketika dia ngebully orang lain. Kalau dilihat dari bentuknya, bullying ini bisa bermacam-macam loh. Di antaranya ada physical bullying, kayak memukul, verbal bullying, kayak mengejek, dan social bullying, seperti menyebarkan gosip. Yang paling baru dan paling banyak terjadi saat ini adalah cyberbullying atau perilaku bullying di internet dan media sosial. Misalnya aja hate comment. Bullying yang satu ini nggak memandang yang lebih kuat karena pelaku bully bisa bersembunyi di balik akun palsunya. Padahal perilaku bullying menimbulkan bekas luka bagi korban. Bukan hanya luka fisik, tapi juga luka psikis dalam jangka panjang. Kayak mengalami gangguan kecemasan, tidak percaya diri, bahkan menjadi depresi. Bukan hanya bagi korban, tapi juga bagi pelaku bullying. Karena tidak jarang, si pelaku juga bisa jadi si korban karena melakukan bullying. Kalau sudah seperti itu, kasus bullying menjadi lingkaran setan yang tidak ada akhirnya. Maka dari itu, mari kita hentikan bullying yang ada di sekitar kita. Karena apapun alasannya, perilaku bullying merupakan tindakan tidak terpuji. Ayo kita bangun iklim saling menyayangi dan mengasihi, baik di dunia nyata atau di dunia maya. Dan tanamkan pada diri sendiri untuk saling menghargai, karena kita semua setara sebagai sesama manusia. Sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan aktifin loncengnya biar... Nah, dari video tadi kan itu ada penjelasan tentang apa itu bullying, macam-macam bullying, dampak itu bullying. Nah, selanjutnya ibu akan menayangkan video tentang film pendek bullying. Jadi nanti kita sama-sama diskusi ya dari materi tadi sama video ini. Silakan disimak. Hari ini aku bakal ngasih tau kalian cara mengucapkan kata-kata yang susah dalam bahasa Inggris. Yang pertama ada entrepreneurship. Entrepreneurship artinya wirausaha.
Yang kedua ada enterprise. Enterprise artinya perusahaan. Nah, yang ketiga ada squirrel. Squirrel artinya tupai. Oke, video sekian. Selamat berarti. Dadah. Hey guys, Wah, lihat grup deh. Yang pertama ada entrepreneurship. emang kenapa videonya? Lucu banget, gemes, saya. Tuh. Tuh dia artisnya. Malah, videoin gue ya. Ran. Ada apa, Clara? Reni ajarin bahasa Sanskerta dong. Maksudnya apa, Clara? Enterprise. Lihat, lumayan dapat nilai tambahan, Kapten. Iya, udah lihat gue. BTW, lu udah belajar kunci C kelas minor? Aduh, dibahas lagi tuh. Kemarin bokap gue mergokin gue lagi main gitar, Mal. Seriusan? Iya, sampai gebrak-gebrak pintu kamar gue. Mending lu ikutan seminar ketua OSIS, Dera. Biar nambah tuh nilai-nilai lu. Oke guys, jadi kita hari ini mau belajar apa? Anti perundungan. Sumpah ya, bosen banget gue. Obrolan lu tuh itu terus tuh nggak? Mana? Kapten? Ayo anak-anak, kembali ke tempat duduknya semuanya, ayo. Hai guys, pasti kita sering banget dong dapet tugas presentasi di kelas. Iya guys, bener banget. Jadi Rani ini public speakingnya udah bisa ngalahin pembawa acara. Aku contohin ya. Selamat pagi semuanya. Kenapa sih Clara? Kok kamu ngomong gitu? Kan gue cuma nyontain aja ke pengikut lo yang jutaan itu. Kamu punya masalah apa sih Clara? Kamu tiap hari gangguin aku mulu. Gak punya masalah apa-apa, lucu aja kontennya. Emang ada yang nonton? Mending bantuin bapak lo aja nganter paket. Kamu Rani ya? Iya kak. Kamu kenapa? Kamu bisa kok cerita sama aku? Ya, silahkan duduk. Ada apa, Rani? Cici? Ya, udah bisa ngalahin pembawa acara. Aku contohin ya. Selamat pagi semuanya. Sumpah kesel banget. Lo berulang kali Pin, pasti apa-apa. Nah, enggak, perasaan gue enggak berul apa-apa. Kapten kali ini. Kalian tahu? Ibu mendapatkan laporan kalau kalian melakukan perundungan terhadap Rani. Reni ajarin bahasa Sanskerta dong. Maksudnya apa, Clara? Kamu ngerti? Enterprise. Wah, Kayak gak ada konten kok? lain aja apa? Ya ampun, Bu. Itu kan cuma bercanda aja. Kalian bilang cuma bercanda. Apa kalian tahu? Hanya dengan kata-kata, orang bisa terluka. Kata-kata yang gimana, Bu? Aku tidak merasa kata-kataku melukai Rani.
Udah, Clara. Akuin aja. Itu kan ada buktinya. Gue yang udah kasih tahu semuanya ke Kak Zizi. Soal perawat kita ke Rani. Ini boleh nih? Ini. Kak Zizi, Iya Raka? mau bicara sebentar boleh, Kak? Boleh kok. Duduk di sana aja ya. Kenapa Raka? Iya, Bu. Kami akui sudah merundung Rani. Kami mohon maaf sebesar-besarnya ya, Bu. Baguslah kalau begitu. Untuk konsekuensi atas perbuatan kalian, 5 hari ke depan, selesai jam mata pelajaran, kalian temuin ibu untuk pendidikan karakter. Baik, Bu. Kami siap menerima konsekuensinya. Hai guys, hari ini aku jadi tim dokumentasi sekolah. Dan hari ini bakal ada pidato yang penting banget tentang stop perundungan. Kayaknya udah mau mulai nih. Yuk kita langsung dengar dari ketua OSISku, Kak Zizi. Halo teman-teman semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Pernahkah kalian membayangkan ada di posisi korban, dihina, dan diejek setiap hari? Hingga kalian patah semangat dalam menjalani hari. Seharusnya kita saling melindungi, bukannya saling menjatuhi. Ayo kita hentikan siklus perundungan ini. Dan mari kita tingkatkan rasa empati dan toleransi di antara kita. Terima kasih. Coba kita baca. 3,31% peserta didik berpotensi mengalami perundungan di sekolah. Nah, itu berdasarkan asesmen yang sudah diadakan oleh Kemendikbudristek. Nah, itu termasuk pelecehan, fisik, verbal, bahkan cyberbullying. Kan ada banyak sekali sekarang ya kasus perundungan dengan kata-kata candaan seperti yang kita ketahui kan, seperti nggak kamu saya bercanda aja, tapi kamu ketika menjadi yang diomongin tuh gimana perasaannya. Nah, dari 2 video tadi kan sudah dijelaskan. Jadi apa sih yang kita ketahui tentang bullying? Ada yang tahu apa tadi bullying dari 2 video tadi? Ya, silahkan angkat tangan. Saya, Bu. Ya. Bullying menurut saya yang sudah dijelaskan video dan materi itu tadi, tindakan yang dilakukan secara sengaja dan berulang dengan tujuan untuk merugikan, menyakiti, dan merendahkan orang lain, seperti itu. Ya, betul sekali ya kata Randy, bahwasannya bullying itu merupakan perilaku yang tidak terpuji. Itu berbentuk pemukulan, kemudian mengejek, mengolok. Nah, itu salah satu perundungan atau bullying yang biasanya sering secara tidak sadar kita lakukan di kelas atau di sekolah ya. Nah, coba Ibu mau tanya, di sini ada yang pernah merasa dibully nggak? Pernah punya pengalaman dibully nggak? Siapa yang punya pengalaman? Yang angkat tangan silahkan. Ya, silahkan Arnold. Saya pernah bullying, mengganggu. Diganggu Arnold? Ya, mengganggu teman. Diganggu teman. Kenapa Arnold bisa diganggu? Karena main canda-canda. Nah, mencanda-canda. Dituduh aku. Arnold diolokin atau diejek? Arnold diolokin atau dipukul? Iya, aku dipukul. Dipukul pernah juga? Iya. Ya, mungkin belum pernah pukul apa enggak. Tapi Arnold pernah diejek gitu ya? Nah, gimana perasaan Arnold ketika diejek? Sedih? Ya, sedih. Sedih. Kemudian? Takut? Ya, Takut. Terus cemas nggak? Terus gimana sama temennya? Arnold bersikap seperti apa ketika Arnold dibully? ganggu. Ketika Arnold dibully, apakah Arnold merasa takut? Kemudian Arnold bersikap seperti apa? Apa Arnold balas balik atau Arnold diam aja? Ya, Diam aja. Nah, ini adalah salah satu contoh dari teman kalian ya yang pernah merasa dibully dan diejek oleh teman-teman. Nah, kalian di sini kan tahu bahwasannya setiap orang itu punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Nah, misalnya kita itu tahu teman kita ini punya kekurangan. Ya, kita tahu nih teman kita punya kekurangan, tidak sebisa kita. Tidak kayak kita tuh alhamdulillah ya diberikan banyak sekali
anugerah oleh Allah, tapi ada misalnya teman kita yang misalnya kurang di bagian situ. Nah, kekurangan itu jangan sampai kita jadikan bahan ejekan, olokan, karena dia berbeda dengan kita. Biasanya kan orang membuli seperti yang dikatakan video tadi ya, orang membuli itu banyak sebabnya. Yang pertama karena merasa lebih hebat daripada orang lain, merasa punya kuasa, kayak ya aku lebih hebat daripadamu, makanya aku mengolokmu, aku lebih pintar daripada kamu, jadi aku bully kamu aja karena kamu di bawahku. Biasanya orang-orang yang merasa dirinya lebih hebat daripada orang lain. Nah, kemudian bullying itu ada 4 jenis tanpa kita sadari. Ternyata canda itu adalah bullying kalau itu berlebihan konteksnya ya, karena candaan itu nggak semuanya candaan. Kadang candaan kita bawa fisik, ngolok-ngolok orang tua itu bullying. Jadi misalnya kan suka ngolok orang tua, aku itu cuma candaan aja bu, untuk lucu-lucuan, tapi itu nggak lucu bagi si korban, karena korban merasa kalian permalukan, karena tidak semua anak itu tuh merasa bangga gitu. Nah, jadi ketika kalian membawa nama orang tua, ngolok orang tua, kerjaan orang tua, yang merasa kalian tuh itu biasa aja bagi kalian, tapi belum tentu untuk orang lain itu biasa aja. Nah, ada 4 jenis yang tadi sudah dijelaskan di video juga. Yang pertama ada fisik. Nah, fisik itu seperti apa? Ya, kekerasan. Kekerasan itu seperti apa? Memukul. Ya, betul, memukul. Terus apa lagi? Ya, mendorong. Pokoknya yang menyentuh fisiknya ya. Kemudian apalagi verbal. Verbal itu seperti apa bullying verbal? Penghinaan. Ya betul, penghinaan. Cacian. Ya betul, cacian. Terus? Ejekan. Betul, ejekan. Nah itu ya, tadi ada verbal itu berbentuk olok-olokan, ejekan, cacikan. Kemudian menghina yang berbentuk verbal. Intinya seperti itu. Kemudian ada bullying sosial ternyata. Nah, bullying sosial itu misalnya nih, kita itu bersirkel-sirkel. Misalnya ini circle A, ini circle B. Circle A tidak suka dengan circle B. Nah, akhirnya ada gosip-gosip. Nah, hal itu disebar. Nah, hal itu, penyebaran gosip-gosip itu namanya bullying. Nah, jadi menurut kalian yang bisa gibah itu bullying, karena kan ngomongin orang lain. Nah, jadi itu sebenarnya yang kayak menurut kalian itu bukan bullying, tapi sebenarnya itu bullying. Yang hal-hal yang ternyata, oh iya ya ini pernah saya lakukan. Ternyata itu bullying ya. Nah, kemudian yang terakhir nih yang marak-maraknya yaitu apa? Cyberbullying. Nah, sekarang apalagi sosmed sekarang kan apalagi kalian semua pasti punya IG, TikTok, Facebook. Nah, semua sosmed kalian punya dan sekarang banyak sekali berita-berita negatif. Nah, ketika ada orang mengetik kata-kata negatif, pasti kalian akan membaca komentar dan kadang-kadang ada itu yang terprovokasi, padahal tuh nggak ada masalah di diri kita, tapi karena oh iya sih ini si kasus ini nih memang agak lain, ikut juga komentar karena komentarnya negatif semua, jadi kita ketawa, jadi kita ngikut-ngikut komentar. Biasanya kan seperti itu ya. Nah, itu kayak FOMO mau ikut-ikut juga, padahal sebenarnya nggak ada juga korelasi atau hubungannya dengan kita, tidak ada keuntungannya juga, cuman biar keren aja, ikut-ikut aja biar keren, jadi aku komen yang negatif. Nah itu, dan kalian tidak tahu bahwasannya yang di komentar negatif perasaannya bagaimana. Nah ketika, jadi nih ya, ketika kalian misalnya mau mengomentari satu berita yang dirasa mungkin lucu, agak lain, aneh, dan ya sih memang salahnya gitu kan, yang kasus-kasus terbaru ini ada ya. Nah terus ya memang aneh sih, kenapa sih kok dia mau ya. Nah terus kalian terprovokasi kayak mau terikut-ikut juga, kayak pengen komentar biar keren, kayak ini biar aku FOMO, biar aku keren, kan aku tahu up to date. Nah kan tidak tahu yang dirasakan oleh yang dibully ini, bagaimana rasanya dibully, bagaimana dikata-katain. Banyak memang kayak public figure tuh ya bilang aku nggak baca-baca komentar, tapi dia manusia biasa sama dengan kita dikata-katain aja kita sakit hati, apalagi dia yang dikatain oleh ribuan orang bahkan jutaan orang di Indonesia. Nah jadi ya kita bijak dalam bersosmed. Nah, jadi kan walaupun kita tuh tahulah beretikanya dalam bermain sosmed, kita nggak apa-apa main sosmed, bahkan memang harus unggul dalam TIK atau sosmed, tetapi kita juga harus dapat bijaksana untuk bermain sosial media. Nah juga selain itu ada yang pengalamannya, selain Arnold ada lagi nggak yang punya pengalaman dibullying? Jojo pernah punya pengalaman dibullying? Ya, apa Jojo, coba bisa diceritakan? Diejek. Nah nih salah satu bullying yang pernah dialami Jojo, diejek orang tuanya. Nama orang tuanya gimana perasaannya?
sedih. Terus apa yang Jojo lakukan ketika dibully? Diam aja, dia menangis. Nah dampak dari bullying itu sangat bahaya sekali ya. Yang pertama, orang jadi tidak percaya diri, orang jadi merasa rendah diri, bahkan ada yang bunuh diri karena merasa dirinya nih nggak berharga. Ya betul ya, dikatakan teman-temanku bahwasannya aku begini, aku tuh jelek, aku tuh nggak pintar, aku jadi kayak buat apa aku hidup. Ini orang bunuh diri. Padahal kalian ketika ya itu kan gara-gara omonganmu, enggak, aku cuma bercanda aja. Nah, candaanmu itu sangat membekas di hati orang lain. Nah, sehingga dapat kita pahami bahwasannya jangan sekali-sekali kita melontarkan candaan yang berlebihan. Seperti ini sih biasa-biasa aja ya, tadi tuh cuma ngolok orang tua, tapi bagi dia itu sangat besar sekali dan itu membekas sampai sekarang. Dia masih ingat bahwa orang tuanya diolok. Nah itu ya, ibu tuh juga nih, ibu mau sedikit punya pengalaman. Ibu tuh pernah dibully juga. Jadi waktu ibu SMA, mau SMP ke SMA, ibu tuh nggak tahu dulu kalau bullying itu belum sekarang nih sangat kayak bullying perundungan. Nah kalau dulu itu nggak ada bullying, jadi dulu tuh ya biasa aja olok-olok kan, canda-candaan. Dan dulu kalau misalnya ibu mau marah atau ibu mau melapor, itu dibilangnya baperan. Nah jadi ketika ibu tuh mau marah atau ibu menangis atau ibu mau melapor, itu ibu yang malah diolokin. Jadi kalau sekarang kan misalnya kalian kena bullying, sekarang kalian dilindungi, bisa lapor ke guru BK dan nanti pelakunya bisa dikasih jera. Nah kalau dulu itu enggak jadi zaman ibu. Jadi dulu tuh ibu pernah diolok-olok gitu kan. Dulu itu ibu itu ke sekolah kayak kalian gini ya kan. Kalau kalian sekarang mah sudah tahu ya, cewek-ceweknya pasti pakai skincare gitu bahasannya ya, pakai skincare yang misalnya pakai bedak aja gitu ke sekolah. Nah kalau dulu ibu tuh awal-awal nggak pakai skincare sama sekali. Ini pengalaman ibu betulan. Nah terus teman-teman cowok ibu itu ngomongin ibu kayak gini, Riz kok pucat banget sih kayak gitu, kamu nyabu ya. Terus di situ tuh teman-teman ibu semua ketawa. Terus yang itu emang lucu kalau misalnya itu untuk orang lain, tapi untuk ibu itu sakit sekali sampai ibu ingat sampai sekarang. Bahkan ibu masih ingat orangnya, masih itu dulu yang ngomong gitu. Mungkin dia sudah lupa pernah ngata-ngatain ibu, tapi membekas di hati ibu. Nah itu salah satu contoh yang sebenarnya mungkin kalian ngata-ngatain Arnold, ngata-ngatain Jojo yang biasa aja, tetapi itu sampai terbawa di saat umur ibu 23 tahun, pada saat ibu SMA, pada kelas 1 SMA, ibu dikata-katain seperti itu cuma olokan biasa aja, kamu nyabu ya. Itu sampai kepikiran, ibu sampai kepikiran di rumah, kenapa ya aku dibilang nyabu padahal aku nggak nyabu. Jadi ngerasa rendah diri. Padahal kita kenapa juga bahasanya kok sampai kayak gitu. Dan pada saat ibu kayak, apa sih kamu nih, kenapa kamu ngomong kayak gitu, dia malah baperannya dosa temanin baperan. Malah kita malah makin nggak ditemanin karena kita dicap sebagai orang yang baperan. Nah hal tersebut yang dulu pernah ibu rasakan, sehingga dari situ banget refleksi ibu tidak pernah mau membuli orang, apalagi mengata-ngatai orang. Bagaimana rasanya dibully? Ibu tahu rasanya ketika dikata-katain, ibu tidak suka dengan kata-kata itu. Ibu mau marah, ibu tidak bisa dibilang baperan. Jadi gara-gara itu ibu tuh jadi yang ketika ibu dikata-katain, ibu tuh cuman diem, cuman sakit hati, cuman ngerasain sendiri. Mau cerita ke siapa dibilang baperan, mau bilang kamu jadi sih yang baperan. Orang dia cuma bercanda aja, tapi bercandanya itu tidak enak gitu. Coba bercandanya tuh kayak canda-candaan yang lain adalah, tapi kalau bawa fisik atau kayak bawa yang kayak sampai kayak hal-hal yang negatif seperti menyabut kan konotasinya ke ibu tuh negatif. Ibu menganggap diri ibu negatif, jadi orang lain mengatai ibu seperti itu, sedangkan diri ibu ini merasa apakah ibu jadi berharga atau tidak. Nah tapi dari itu kata-kata itu ibu ambil positifnya untuk mengupgrade diri ibu. Jadi ya udah, apa sih yang kurang di diri ibu tambah, yaitu dengan ibu belajar dengan baik. Ibu buktikan walaupun mereka ngata-ngatain ibu bisa lulus SNMPTN. Ibu belajar betul-betul. Teman-teman ibu yang ngata-ngatain ibu waktu itu ya, ini bukannya ibu menceritakan apa yang ibu dapatkan, tetapi walaupun ibu dikatain seperti itu, tapi ibu buktikan bahwasannya di kelas ibu menjadi siswa yang berprestasi, di mana ibu menargetkan, oh ya nanti kuliah ibu harus bisa tembus SNMPTN. Ibu nggak mau SBMPTN, karena kalau SBMPTN itu ya kan harus belajar lagi dan itu kan harus bersaing. Nah dan jurusan itu kan nggak buka banyak kuotanya. Jadi gimana? Oh ya, ada ibu buktikan dengan nilai-nilai ibu yang bagus, kemudian ibu belajar, dan dari 40 siswa pada saat itu yang keterima SNMPTN cuma 2 orang, ibu sama teman ibu. Nah
Jadi maksudnya itu jadi bahan kayak ya udah nggak apa-apa kamu ngejek aku seperti itu, tapi aku buktikan dengan apa yang aku bisa, aku dapatkan. Nah dan itu selalu sekarang ibu upgrade kayak sekarang. Jadi teman-teman ibu tuh sekarang kalau misalnya ngeliat ibu, ih Bu Rizka gitu kan, ih sekarang Bu Rizka glow up jadi guru jadi yang dulu ngebully ibu tuh malah baik sama ibu beneran, sampai ngecat ibu yang cowok-cowoknya tuh ya ngecat ibu. Jadi ibu tuh yang kayak ih ini kan dulu yang ngebully ibu, yang ngata-ngatain ibu ya, jadi sampai ke bawah sampai sekarang. Itu adalah salah satu contoh yang bisa kalian ambil pelajarannya. Jangan sekali-sekali kalian melontarkan kata-kata yang negatif, karena kalian tidak tahu nanti setelah beberapa tahun setelahnya apakah dia itu menjadi orang yang sukses atau dia menjadi orang yang jauh lebih baik daripada kalian. Karena kita kadang-kadang itu butuh orang lain pada saat nanti. Nah jadi mungkin sekarang kita belum butuh aja sama dia, tetapi nanti pada saat mungkin kita ada kerjaan, kita butuh dia minta tolong, tapi karena kita pernah bully dia, kadang kita jadi punya perasaan tidak enak. Nah sehingga, nah itulah kata-kata kita dijaga. Nah oke, dari yang bullying tadi, jadi kalian paham semua kan apa itu bullying? Ya, jadi bullying itu perilaku yang tidak baik. Seperti apa tadi? Pemukulan. Terus? Perundungan. Ya, perundungan. Terus bullying. Terus? Mengolok. Nah jadi misalnya nih kalian melihat temannya kalian yang agak lain, agak berbeda dengan kalian, jangan kalian ejek nak ya. Jangan, karena kita harus kayak refleksi, oh iya enggak apa-apa, setiap orang punya kekurangan dan kelebihan. Nah ketika dia ada kekurangan jangan diejek. Nah kalian tahu nih misalnya teman kalian ini seperti ini gitu, ya udah jangan apa sih kamu nah yang salah kan, kamu tahu dia seperti itu gitu. Nah jadi maksudnya oh ya sudah, kalian aja yang mengalah atau kalian yang ya sudah aku tahu aja gitu. Nah yang penting kalian tidak melakukan hal-hal yang negatif. Nah seperti itu. Nah karena dari materi yang ibu sampaikan tadi, kita juga sudah menonton 2 video atau film. Nah jadi yang film terakhir tadi kan tentang pembulian. Nah ini tadi ibu bahas ya, yang pembulian tentang apa tadi? Bullying apa? Bullying verbal ya. Bullying verbal yang mana tadi? Temennya ngebully apa? Tentang apa? Gimana tadi temennya ngebully? Iya, public speaking, benar. Nah, jadi tadi tuh temennya membuat video, terus dibilang apa? So hebat, sok bahasanya. Lah, kenapa kita membuli orang lain? Jadinya kan temennya merasa apa? Tidak pede. Dan untungnya dia dapat melapor ke guru. Nah jadi mungkin suatu saat nanti ketika kalian mendapatkan pembulian atau perundungan, kalian jangan takut untuk melapor. Kalau misalnya kalian takut, kalian bisa ceritakan dulu ke teman yang dapat dipercaya ya. Nah kemudian ketika dapat dipercaya, misalnya itu sudah sangat menyakiti atau kalian sudah sangat-sangat tidak kuat untuk itu, misalnya kan sudah sampai dipukul, apalagi dipukul, nah ya itu harus segera melapor ke guru BK. Nah di guru BK kita kan di sini ada Bu Melti, ada Bu Rusmiati. Nah di sini guru BK-nya Bu Pur. Nah langsung lapor ke Bu Pur. Sekecil apapun perundungan itu, misalnya cuma dikata-katain, segera lapor. Nah karena semua hal yang besar dimulai dari hal yang kecil. Jadi harus dilapor. Misalnya, Ibu tadi tuh itu HP-ku disembunyikan. Terus, nah itu bahaya nak. Kadang-kadang itu ada pengalaman ibu juga. Teman ibu HP-nya disembunyikan. Nggak lama speakernya juga, jadi dimalingnya HP teman ibu tuh sampai dikeluarkan. Nah, makanya jadi jangan sekali-sekali menyembunyikan HP, mengolok-ngolok, mengejek, memukul ya, karena itu tidak lucu candanya. Itu bercanda yang tidak lucu, yang sangat merugikan orang lain. Kalau dia sudah panik, HP-nya hilang, dia menangis, lapor orang tua bagaimana? Nah jadi maksudnya nanti kalian juga jelek, yang aku cuma candanya tapi kamu udah dicapnya sebagai maling gitu. Nah jadi candaannya tuh sewajar-wajarnya aja gitu. Ibu tuh paham karena ibu juga dulu kan SMA kayak kalian, pasti ada canda-candaan yang mungkin berlebihan. Tetapi mulai dari materi ini semoga kalian tuh dapat memahaminya, dan ketika nanti canda-candanya dapat dikontrol gitu ya. Ya. Nah karena kita sudah menonton, sudah berdiskusi juga dan berbagi pengalaman, selanjutnya nih untuk ibu dapat mengetahui pemahaman kalian tentang bullying, ibu mau kasih kalian games. Ini games yang sudah ibu buat. Bentar ya. Ya, kita jawab sama-sama ya, biar semakin semangat nih. Nih, ini ada pertanyaan. Menurut kamu, apa yang dimaksud dengan bullying? Jawabannya yang mana? A. Yang mana? A. Ya, kita coba buka ya.
Benar. Oke, yang kedua, dampak jangka panjang dari bullying bagi korban bisa berupa yang mana? Kita lihat. Benar. Lanjut ya. Nih yang ketiga, apa tindakan yang tepat untuk dilakukan korban bullying? C. Ya, betul, B. Selanjutnya. Nah, apa lagi? Ini loading. Bentar ya, Nak. Loading. Jaringan ibu. Oke, tadi sudah pertanyaan. Ini kan tadi jawabannya C, betul. Terus yang ini tadi trauma emosional psikologis, ya kan? Kemudian apa tindakan yang tepat? Melaporkan kepada orang dewasa yang dapat dipercaya. Nah, selanjutnya, jenis bullying yang melibatkan penghinaan dan ejekan termasuk dalam kategori yang mana? C. Penghinaan dan ejekan yang tadi sudah dijelaskan. C. Oh ya, kita buka. Betul. Apa langkah pertama yang harus dilakukan teman ketika menyaksikan bullying? Yang mana? Ya, betul. Cara terbaik untuk mengatasi bullying adalah dengan yang mana? C. 1, 2, 3. Yang mana, C atau B? Coba kita buka yang mana? Ya, membangun empati dan menghormati perbedaan. Kemudian, apa yang biasanya dirasakan ketika menjadi korban bullying? Apa? C. Kuat banget Arnold. C, betul. Mengapa penting untuk segera menangani bullying? C. C. A, B, C, D. A, C. Yang mana? C. Coba ya kita cek. Ya, betul. Jika kalian melihat bullying terjadi secara online, nah cyberbullying ya, tindakan yang paling tepat adalah yang mana? A. Ikut menyebarkan hal tersebut. Nih jangan disebarkan ya, jangan ya Dek ya. B. Melaporkan kejadian ke platform media sosial atau orang dewasa yang bertanggung jawab. Nah ini bisa jadi tepat. C. Mengabaikan dan tidak ikut campur. Jangan juga kita apatis. Kalau misalnya sudah ada korban bullying, misalnya teman kita nih dikata-katain, jangan kita apatis yang kayak nggak peduli. D. Memberi komentar negatif kok malah ikut-ikutan. Jadi yang mana? C. Ya betul, melaporkan. Nah, jadi jangan segan-segan untuk melaporkan. Nah nih salah satu cara untuk mencegah bullying di sekolah adalah dengan apa? Coba. Yang mana? C. Ya betul ya. Good. Pemahamannya ya dari yang kita tonton, terus juga yang kita diskusi. Jadi 10 pertanyaan ini tuh itu adalah menguji untuk kemampuan kalian dalam memahami bullying. Nah dari hal ini kan tadi banyak sekali loh cara-caranya. Nah semoga dari hal itu misalnya nih kalian ketika melihat teman kalian dibullying, kalian bisa melakukan hal tersebut dengan melaporkan ya, segera melaporkan. Nah selanjutnya ini ibu akan membagikan kalian e-books. Nah silakan dibuka HP-nya, ya buka HP-nya. Di situ ibu akan menyebarkan e-books yang sudah ibu buat ya. Nah jadi itu bisa kalian baca-baca. Itu yang ibu buat yaitu tentang pentingnya mengenali bullying ya. Bentar ya. Ibu buka di sini dan sekalian juga kalian bisa membukanya di HP kalian. Agak lambat. Ya. Sudah masuk e-booksnya di HP kalian?
Oh ya, sudah ya. Silakan dibuka. Sambil Ibu perlihatkan ya, sambil kita baca-baca nanti. Nah, sambil kalian baca itu e-books. Nah, itu e-booksnya bisa kalian buka dimanapun, kapanpun ya. Jadi untuk semakin memperdalam pemahaman kalian tentang bullying. Nah, selanjutnya Ibu akan membagikan kalian ke dalam kelompok sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing. Di mana kelompok kalian di sini ada yang visual, auditory, dan kinestetik. Nah, sembari itu dibuka, Ibu mau kalian duduk sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing. Silahkan untuk gaya belajar visual di sebelah sini, auditory di sini, dan kinestetik di sini. Langsung berkelompok ya, Nak. Ya. Ya, silakan berbulan Nak. Ya, bulat ya, langsung bulat aja. Kelompok sini. Tidak. Kalian bulat ya. Tapi di sini Nak, bulatan ya. Kamu di sini ya. Ya. Di belakang situ. Ya, silakan. Ya, boleh. Arnold di sana ya. Ya, pindah. Oke, ini bantu dulu dong Arnold untuk duduk. Ya, ada Arnold duduk di situ aja ya. Oke. Jadi sudah sesuai dengan gaya belajar masing-masing ya. Di sini ada apa tadi? Visual. Di sini? Di sini? Kinestetik. Oke, jadi di sini ada 3 kelompok yaitu visual, auditory, dan kinestetik. Di sini Ibu akan membagikan kalian kasus untuk kalian pecahkan kasusnya. Nah, jadi tolong dicatat ya nih, Ibu bacakan kasusnya, tolong nanti kalian pecahkan kasusnya. Ya, silahkan untuk Ibu mau kasih kelompok visual dulu ya. Ya, dicatat dulu Nak kasusnya, tolong. Ya, jadi kasusnya udah pegang pulpennya masing-masing ya. Nah, ini bisa kalian lihat di sini di layar. Ini ada 3 kasus. Yang pertama, ini kasus pertama, kasus kedua, dan kasus ketiga. Kasus pertama itu untuk visual, kasus kedua, Sari adalah seorang siswa itu untuk auditory, dan yang ketiga kinestetik, si Andi, ini ya. Nah, jadi tolong kalian catat dulu. Kemudian kalian diskusikan, silakan dicatat. Analisislah masalah dari kasus tersebut, mulai dari bahaya, dampak, dan juga solusinya. Ya, silakan dicatat dulu kasusnya, kemudian nanti dipecahkan dari mulai dampak dan juga solusinya ya. Dampak, bahaya, dan juga solusinya. Ya, silakan kalian pecahkan kasusnya. Ya, ditulis ya. Ya, Bu. Sudah ditulis? Sudah. Oh, ya.
Ya, silahkan dianalisis ya. Silahkan dianalisis dulu, tulis di kertas. Nanti habis itu silahkan kesimpulannya kalian mau buat apa terserah, boleh dari mind mapping, infografis, juga poster. Nah, kira-kira nanti untuk kelompok visual mau nyajikan apa? Infografis atau mind mapping? Tadi infografis, menyajikan infografis ya, visual. Kemudian nanti mau disajikan apa ke depan? Mempresentasikan? Ya. Oh ya, dipresentasikan. Nah, untuk kelompok auditori nanti mau membuat apa? Infografis atau mind mapping? Ya, betul, infografis boleh. Nanti di depan mau diapa? Mau menyajikan presentasi. Nah, untuk kinestetik ya infografis. Ya, sambil dipraktikkan? Ya? Oh, sambil dipraktikkan. Oke, siap. Silakan kalian kerjakan kasusnya. Kemudian analisis ya bersama-sama kelompok masing-masing, dan jangan lupa dibuat menggunakan Canva.
Siapa yang mau maju duluan? Kinestetik, visual, auditori. Kinestetik ya? Visual. Kinestetik dulu kayaknya ya. Boleh kinestetik ya? Silakan kinestetik maju. Ya silakan kelompok kinestetik semuanya maju ke depan. Tadi infografisnya sudah dikirim ke WA Ibu? Oh ya sudah ya. Silakan. Ya, silakan duduk. Oke, semuanya sudah dikirim ke WA Ibu ya, infografisnya. Oke. Ya, oke. Jadi di sini kalian mau menampilkan infografis yang telah kalian buat, yang sudah dikirim ke Ibu ya. Nah, ini sudah terkumpul nih, ada tiga infografis yang sudah dikumpulkan kepada Ibu. Sini. Sini. Jangan. Ya, ada sini. Nah, ini adalah karya yang sudah dikirim ke WA Ibu oleh kelompok kinestetik. Nah, silakan untuk kelompok visual dan auditori untuk memperhatikan ya hasil karya dari kelompok kinestetik. Ya, tadi silakan dibacakan dulu kasusnya yang sudah dibuat. Ya, silakan. Inilah hasil kelompok dari kinestetik bullying verbal di kelas. Ya. Deskripsikan kasus. Doni, seorang siswa kelas 10, sering diejek oleh teman-temannya karena bentuk tubuhnya yang dianggap berbeda. Setiap hari ia mendengar ejekan seperti gendut atau jelek yang dilontarkan oleh beberapa teman sekelasnya. Selanjutnya. Akibatnya, Doni merasa sangat minder, sering menghindari interaksi sosial dan mulai menolak untuk ikut kegiatan sekolah. Dia mengalami kecemasan dan kehilangan kepercayaan diri. Nah, terus ini yang sudah kalian analisis ya. Nih, silakan kalian baca. Dampak dan bahayanya adalah bahaya bullying verbal dapat memicu masalah kesehatan mental seperti kecemasan dan depresi. Korban bisa merasa tidak berharga dan mulai menjauh dari lingkungan sosialnya. Dampak, Doni mengalami penurunan kepercayaan diri, sulit untuk bergaul dengan teman, dan prestasinya di sekolah menurun. Jika bullying terus terjadi, ia berisiko mengalami masalah kesehatan mental yang lebih serius seperti depresi. Selanjutnya ini ada analisis dari kelompoknya. Solusi untuk mencegah bullying adalah Doni perlu berbicara kepada guru atau konselor sekolah mengenai masalah ini agar bullying dapat segera dihentikan. Guru dapat memberikan edukasi kepada siswa tentang dampak buruk bullying verbal dan tentunya menghormati perbedaan. Lalu juga ada kampanye anti-bullying di sekolah bisa membantu meningkatkan kesadaran siswa tentang bahayanya ejekan dari pembulian tersebut dan penghinaan. Nah, itu adalah karya dari teman kalian yang kinestetik. Nah, kemudian selanjutnya tadi kan mempraktikkan ya. Coba silakan kalian praktikkan bagaimana contoh dari bullying. Siapa? Singkat. Kamu kenapa sih gitu? Kamu apa-apaan sih? Udah nggak boleh bertengkar, nggak boleh sama aja. Nah, itu merupakan bullying verbal ya, sesuai dengan kasus mereka. Beri tepuk tangan. Ya, silakan duduk untuk kelompok kinestetik. Wow, keren sekali. Selanjutnya visual, ya. Silakan kelompok visual. Ya, silakan kelompok visual ke depan. Sudah dikirim ya, ya. Ibu buka dulu hasil karya kalian yang sudah Ibu simpan. Nah, ini ya karya kalian ya. Ya, silakan kalian presentasikan hasil karya kalian. Silakan untuk kelompok kinestetik dan auditori untuk memperhatikan ya.
Silakan Pak. Silakan. Ya, di sini kalian membahas tentang bullying fisik ya. Silakan. Siap. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang bullying. Yang pertama dari kelompok siswa yaitu ada bullying fisik di lapangan sekolah. Deskripsi kasus, Andi, siswa kelas 11 sering menjadi sasaran bullying fisik oleh sekelompok siswa yang lebih kuat di sekolah. Mereka sering mendorong, menendang, dan memukul Andi ketika di lapangan sekolah, terutama ketika tindakan ibu yang mengawasi. Akibat dari kekerasan fisik ini, Andi mengalami beberapa luka ringan dan cedera. Selain itu, ia merasa takut untuk datang ke sekolah dan selalu cemas akan disiram lagi. Ada bahaya dan dampak dari bullying. Bahaya dari bullying yaitu bullying fisik dapat menyebabkan cedera serius pada korban baik secara fisik maupun mental. Korban juga berisiko mengalami trauma yang mendalam dan kehilangan rasa aman. Dampak dari bullying, Andi merasa takut dan tertekan setiap kali harus pergi ke sekolah. Rasa takut yang konstan ini mengganggu konsentrasinya dalam belajar, sehingga prestasi akademiknya menurun. Jika tidak segera diatasi, Andi mungkin akan mengalami masalah kesehatan mental seperti PTSD, post-traumatic stress disorder. Solusi, Andi harus segera melaporkan tindakan kekerasan akademik pada guru atau pihak sekolah agar pelaku bullying dapat diberi sanksi dan tindakan pencegahan diambil. Sekolah perlu memperkuat pengawasan di area-area rawan bullying dan menerapkan aturan yang tegas mengenai kekerasan fisik. Sesi konseling dapat diberikan kepada Andi untuk membantunya mengatasi rasa takut dan membangun kembali kepercayaan diri. Oke, dari penjelasan teman-temannya apakah dapat dipahami? Paham. Visual bagus ya, hasil infografisnya bagus ya. Oke, silakan duduk Nak. Selanjutnya auditori ya, silakan. Udah dikirim ya Ibu ya? Ya, belum. Ada PDF. Ya. Di sini auditori membahas cyberbullying ya, media sosial. Ya, silakan lanjut. Deskripsi kasus. Selamat siang. Siang. Kami dari kelompok auditori ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Yang pertama, deskripsi kasus. Sari adalah seorang siswa yang sering menerima pesan-pesan kasar dan penuh kebencian di akun media sosialnya. Teman-temannya mengirimkan komentar negatif tentang penampilan fisik dan menyebarkan humor yang tidak benar melalui grup chatting. Sari merasa tertekan, malu, dan mulai mengisolasi diri dari teman-temannya, bahkan dari keluarganya. Setiap hari, ia takut membuka media sosial dan merasa tidak aman. Ya, selanjutnya yang dianalisis bahaya dan dampak. Bahaya dan dampak. Bahaya, cyberbullying memiliki efek yang luas dan dapat menyebar dengan cepat di dunia digital. Dampak psikologisnya bisa sangat mendalam karena korban merasa tidak bisa melarikan diri dari intimidasi yang terus-menerus muncul di ponselnya. Kedua, dampak. Sari mengalami stres berat, cemas, dan kehilangan minat pada aktivitas sehari-hari. Cyberbullying juga mempengaruhi kesehatan mentalnya, menyebabkan insomnia dan penurunan motivasi belajar. Solusinya adalah yang pertama, Ari perlu melapor kasus ini kepada orang tua, guru, atau pihak yang berwenang agar tidak segera diambil terhadap perilakunya. Poin yang kedua, edukasi mengenai menggunakan media sosial yang sehat dan perlu diberikan kepada siswa untuk mencegah penyebaran cyberbullying. Poin ketiga adalah kampanye di sekolah tentang bahaya dan dampak cyberbullying serta dukungan untuk korban bisa membantu menciptakan lingkungan online yang lebih aman. Nah, dari pemaparan temannya apakah dapat dipahami? Oke, dari sudah kita menonton, kemudian kita berdiskusi, kita bermain game, dan juga ibu sudah membagikan e-book, itu boleh kalian buka ya kapanpun dan dimanapun. Nah,
ada yang ingin ditanyakan lagi ke Ibu? Ada yang kurang paham? Sudah paham semua? Oke, karena sudah paham semua, sekarang bisa buka HP-nya di WA. Ibu akan mengirimkan kalian lembar kerja peserta didik. Nah, di situ silahkan kalian isi soalnya, ada 3 untuk kalian kerjakan ya. Oke, sudah masuk semuanya di HP-nya? Ya, silakan ya kalian kerjakan. Oke, selanjutnya kita kesimpulan ya. Kesimpulan dari materi kita hari ini. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Ya, silakan. Silakan. Siapa? Imelda? Jadi menurut saya tentang kesimpulan dari materi kita hari ini yaitu bullying. Dan yang pertama-tama yang saya tangkap yaitu bullying itu terbagi jadi 4. Ya. Itu yang utama itu ada physical bullying, lalu ada social bullying, ada cyber bullying, dan ada Ya, betul, ada sosial, ada fisikal, verbal, sosial, dan cyberbullying. Ya, betul sekali ya. Jadi bullying merupakan tindakan perilaku yang tidak terpuji seperti memukul, mengejek, dan ada 4 jenis tadi seperti apa tadi? Fisik, verbal, sosial, dan juga cyberbullying. Nah, itu jangan pernah kita lakukan bullying ya, Nak. Stop bullying. Nah, oke. Selanjutnya ini Bu akan membagikan kalian juga lembar evaluasi. Silahkan dicek di WA-nya. Di situ terdapat link Google Form yang harus kalian isi. Di situ ada 2, proses dan hasil. Untuk lembar proses itu Ibu yang mengisi. Dan untuk lembar evaluasi hasil silahkan kalian mengisi untuk Ibu dapat mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang bullying ini ya. Silahkan diisi ya. Oke, apakah sudah masuk? Ya, sudah, silahkan diisi tuh. Selanjutnya karena jadi Ibu tuh tahu kalian tuh nanti untuk tindak lanjutnya apakah diberikan layanan bimbingan kelompok ataupun bimbingan individu ya, seperti itu. Nah, selanjutnya berakhirlah kegiatan kita pada hari ini. Semoga materi yang sudah kalian dapatkan hari ini dapat kalian terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari ya. Jangan sampai kalian melakukan ejekan, olokan, pukulan, apalagi mengetik hal-hal yang tidak baik ya, Nak. Ya, oke. Sebelum menutup kegiatan pada hari ini, Ibu meminta kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Ya. Marilah teman-temanku dan ibu guruku, sebelum kita menutup kegiatan pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih ya kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa kita pada hari ini. Pokoknya jangan lupa kalian terapkan apa ilmu yang kalian dapatkan hari ini. Tetap semangat dan sampai jumpa nanti kita di pertemuan selanjutnya mengenai materi tentang berpikir positif ya. Jangan lupa, pokoknya materinya jangan hari ini diterapkan ya. Oke? Semangat, sampai jumpa. Ibu tutup. Semoga ilmu ini berharga untuk kalian yang dapat diterapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.